Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tanganku ini ada Google Pixel 5. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah saya coba share ya, saat saya terima HP ini. HP ini itu mati total. Bilang pemilik sebelumnya itu sempat Ya, kita dia nyala LCD-nya tapi gambarnya gambar acak, kadang goyang lalu mati ya. Oke, kita akan coba bahas ya untuk HP Google Pixel ini. Jadi HP ini Google Pixel ini kalau kita lihat LCD-nya itu mulus ya, kita harus jengatkan dulu. lalu saya coba LCD-nya ini ya. cas itu ya, konsumsi arusnya layaknya seperti normal ya. Oke, kita akan buka untuk LCD-nya. Kenapa? Karena kalau bongkar mesin kita mesti jengatkan dulu LCD-nya seperti ini. Ya rada merepotkan sih, dan tentunya juga resiko ya. Karena kalau salah sedikit bisa pecah kan resiko. Dan ini bilang pemilik HP itu dulu sempat jatuh lalu sempal dan dilem sendiri ya. Sempet apa ya istilahnya, sempet terbuka lah lalu dilem sendiri. Nah ini saya coba buka rada kencang ya dan kuat. Apakah lemnya terlalu banyak saya juga nggak tahu, tapi pemilik nyampein juga ya namanya baru orang awam ya, jadi ngelemnya ya asal buahnya gitu, jadi ya agak sedikit repot nih bukanya. Oke teman-teman, ini sudah saya buka ya. Nah ini saat saya buka itu frame bagian sini tuh ya. Ini kan ada frame ya. Jadi di sini tuh ada LCD, di bawahnya ada frame. Itu nggak kuat ya, karena ternyata pemilik tuh sebelumnya pernah bongkar karena nyoplok sendiri gitu, terus dilem banyak ya, lemnya tuh kasih pinggir ini banyak, sehingga saat saya bongkar jadinya kuat lemnya, sehingga frame ini lengket di bagian bezel-bezel ini, sehingga saat pengangkatan framenya nggak kuat nih, yang bagian sini nih nggak kuat. Jadi buat teman-teman yang punya HP jenis LCD-nya AMOLED dan pembukaannya LCD pembukaan mesin tuh harus ngangkat LCD, sebaiknya tuh saat pemasangan LCD lagi jangan dilem banyak seperti ini ya. Jadi cara ngelemnya berbeda saat kita ganti LCD Android biasa, karena kan ini LCD AMOLED. AMOLED atau OLED itu kan tingkat ketipisannya sudah bahan pabrik ya, jadi nggak perlu lemnya banyak, karena nanti efeknya saat bongkar selanjutnya kalau ada kasus ya seperti ini, jadinya kan nggak kuat framenya karena sudah posisi kelem yang kuat. Jadi kalau ngelem tuh tetesin aja pinggir sini, pinggir sini, pinggir sini, sini satu, 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 udah itu aja kuat. Karena posisi LCD bawaannya kan begitu dimasukkan ke sini itu udah press banget ya. Nah untung ini tadi pemilik udah mengetahuinya, kalau memang beliau memang terlalu banyak sih ngasih lemnya sebelumnya, sehingga ya ini kondisinya ya seperti ini, udah tahu ya, udah saya sampaikan. Nah ini sekarang kita akan bongkar ke mesin ya, kita akan buka ke bagian mesin.
Ini jenis bautnya beda. Ini bautnya baut kembang ya. Nah, kalau teman-teman mengalami perbaikan HP yang bautnya langka, teman-teman bisa dapatkan atau nyari ini nih dari Digital Wise ya, fix everyday with Digital Wise. Ini 26 in 1 ya, jadi semua mata baut apapun ada tersedia di sini. Dan ini produk dari Digital Wise ya. Kita tahu produk dari Digital Wise lumayan oke ya. Nah, ini kita coba lihat untuk jenis kembangnya. Ini beda ya. Jadi lebih praktis ya, teman-teman bisa bawa kemana-mana. Oke, ini kita buka ya. Nih, jenis bautnya beda ya. Kembangannya itu mirip Nokia. Oke, teman-teman, ini saya angkat baterainya. Karena untuk angkat mesin kayaknya baterai mesti diangkat juga ya. Lalu kita akan fokus di bagian CPU. Kenapa? Karena pemilik yakin ini LCD-nya nggak masalah dan sempat lihat tutorial di YouTube bilangnya tuh CPU. Makanya minta tolong saya untuk direbalkan ya. Karena kalau mau coba ngetes beli LCD yang harga 2 jutaan hanya buat ngetes itu kan mikir 2 kali ya. Makanya ini minta tolong untuk direbalkan CPU-nya. Ya saya kalau cuman mau ngerebal sih saya bisa aja ya, tapi belum bisa yakin ya, karena tentunya tuh harus nyoba LCD dulu. Tapi ya karena terbentur tadi itu LCD-nya mahal, juga belum tentu pasti LCD-nya, sehingga ya diurungkan niatnya untuk seperti itu ya. Ya, untuk LCD Google Pixel sendiri di tempat saya itu nggak ada ya. Ya, ini terkenal memang mahal sih LCD-nya. Oke, ini saya buka untuk thermal pad-nya ya, bagian CPU-nya. Kita akan coba rebal CPU. Nah, ini sudah saya angkat ya, kalengnya, penutupnya. Untuk pengangkatan CPU, ini saya gunakan blower quick 2008 ya. Untuk panasnya sendiri 370, lalu tambahin flux, lalu sambil kita tembak di angin 40 ya, terus tembak terus sambil kita jengatkan dengan plat seperti ini, pencongkel. Jadi untuk CPU-nya dia single ya, tidak double decker, tidak numpuk IC-nya. Oke, pelan-pelan tembak terus sampai dia bisa kita jengatkan. Ini lumayan kuat nih lemnya ya. Ini sudah terbuka, lalu kita tambahin flux dan kita rapiin ya dengan solder seperti ini, sambil kita bersihkan sisa-sisa lemnya ya. Jadi ini CPU-nya tanpa numpuk dengan RAM ya. Oke, saya tambahin flux terus, lalu saya bersihkan, lalu dirapikan lagi dengan solder. Bisa juga dengan solder wick atau good wick ya. Nah, ini saya tambahin timah supaya timah yang dari bahan pabrik keras tuh bisa terikat dan nanti bisa kita
bersihkan menggunakan Good Wick seperti ini. Jika ada komponen lain seperti resistor, kapasitor yang berubah posisi, ya kita rapiin lagi ya. Oke, ini sudah saya cetak ulang ya untuk CPU-nya. Lalu kita tinggal pasangkan saja seperti ini ya. Nah, kita presisikan. Jadi untuk pemasangan gini, lihat pola dari kaki di CPU-nya ya. Lalu tembak dengan blower. Nah, untuk settingan blowernya sama dengan yang pertama tadi ya. Sambil kita geser-geser, kita goyang, sambil kita tekan sedikit. Dan tunggu hingga dia itu presisi dan biarkan dingin dulu ya. Oke teman-teman, jadi untuk HP Google Pixel 5 ini sudah saya lakukan rebal, tapi hasilnya masih tetap sama aja ya. Masih sama seperti di awal, konsumsi arusnya normal, tapi nggak getar, masih tetap seperti ini. Nah, ini saya berasumsi apakah ini UFS-nya atau MMC-nya harus direbal juga ya, karena untuk MMC atau UFS-nya belum saya rebal. Dan saya juga belum sempat lihat di skema ya, apakah ini terkait jalur displaynya juga. Karena tapi si pemilik sempat bilang ya, kalau sebelumnya tuh gambarnya kayak gambar acak TV sebelum mati total ya. Biasanya sih itu ciri-ciri CPU bermasalah. Tapi sudah direbal, tidak mau ya, begini ya. Jadi kadang tuh rebal tuh nggak segampang dan nggak selalu down ya. Kita sudah coba rebal berulang kali masih tetap ya. Ya namanya kita sudah berusaha ya. Cuman untuk MMC sama untuk MMC atau UFS-nya belum saya rebal. Ya mudah-mudahan ini menjadi informasi ya buat teman-teman. Jadi ini saya akan sampaikan pemilik bahwa UFS-nya kayaknya mesti direbal juga. Wah, ini sih jujur ya, untuk LCD-nya itu belum dites sama LCD yang lain atau yang baru. Karena saya sempat konsultasi sama pemilik menyampaikan kayaknya bukan itu bang, bukan LCD-nya, kayaknya itu CPU-nya. Karena saya lihat di tutorial YouTube itu gambar acak itu larinya ke CPU. Ya direbal aja bang. Makanya saya rebal, tapi masih tetap ya hasilnya. Jujur ini belum dicoba dengan LCD yang lain, karena ya kita terbentur dengan spare part ya. Ya masa mau nyoba LCD kita mesti beli dulu via online ya, yang harganya 2 jutaan, kan nggak worth it ya. Oke lah, itu saja, semoga bisa bermanfaat. Ini next saya akan coba rebal UFS-nya. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.